Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk konten yang kali ini kita akan mereview ya. Ini produk yang sudah banyak dinanti-nanti oleh teman-teman, yaitu modul quick shifter tapi versi yang road race atau versi yang race use, yaitu versi yang bisa meletup-meletup. Nah, untuk yang sebelumnya itu kita sudah meluncing di satu silinder FI maupun CDI. Nah, sekarang ini sudah jadi untuk produk yang dua silinder race use-nya untuk khusus motor injeksi ya. Nah, seperti apa detailnya kita di sini membagi dua part. Nanti pertama kita akan pre-launching dulu, menjelaskan secara sedikit bagaimana fungsinya, bagaimana test ride-nya, terus seperti apa setupnya, cara menyetingnya seperti itu. Nah, hal yang pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu itu soal pemasangan sensor. Seperti biasa itu hal yang harus saya tegaskan juga, kami tegaskan dari MBR. Ini pemasangan sensor untuk tipe yang A2 ini pemasangan sensor sama seperti basicnya tipe dari modul-modul yang lain. Untuk ini sebenarnya boleh di depan, dengan catatan pemasangan root itu harus sesuai ya. Ini ada murnya, yang belakang ada murnya, yang depan tanpa menggunakan mur langsung ke PHS6 atau ke ball joint. Nah, kalau kayak gini jatuhnya kenceng, ini kocaknya karena di ball joint saja. Nah, ini kocaknya karena di tuas persnelernya saja, seperti itu. Nah, boleh pemasangan di depan atau di belakang, cuman kita merekomendasikan sebenarnya itu di belakang. Itu kenapa? Karena kalau kena impact jatuh atau motor jatuh ke samping itu akan lebih aman. Cuman ini kita buat di depan untuk kebutuhan kita mereview saja supaya lebih detail. Untuk pemasangan sensor saya katakan itu sama dengan modul tipe yang lain. Selanjutnya sedikit untuk pemasangan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pemasangan di wiring harness-nya ya. Karena modul daily itu pemasangan kabel coil berada di 12 volt, maka untuk kabel wiring harness atau kabel yang mengarah ke coil, nah untuk tipe A2 ini pemasangannya di data coil dari ECU. Nah, untuk kalau pin di Honda itu berwarna biru, kalau di Yamaha itu pin yang kecil seperti itu, kan ada dua sekun, yang besar sama yang kecil. Nah, itu sekun yang kecil untuk yang Yamaha, sedangkan untuk pemasangan yang Honda itu pakai sekun dari coilnya yang berwarna biru. Lah, terus untuk yang Kawasaki seperti apa? Kawasaki itu kan menggunakan coil on plug. Jadi kalau requestnya dari kita tipenya A2 FIK, jadi otomatis soket on plug-nya kita sudah sesuaikan dengan motor yang diaplikasikan atau yang di requestkan, seperti itu. Nah, sekarang seperti apa modulnya? Kita lihat. Untuk modul yang kali ini masih bentuk prototipe dari kita. Modulnya emang agak bengkak dari segi ukuran, lebih besar dari modul yang A1 ataupun yang daily. Nah, untuk komunikasi dengan settingnya tetap menggunakan USB data dari MBR. Jadi teman-teman kemarin tuh beli yang A1 banyak menggunakan USB biasa, seperti teman-teman mengakali USB yang basic atau yang nggak ada komunikasi datanya atau nggak ada akses permisinya dari MBR Tech, itu nggak bisa. Jadi ini bukan USB yang hanya kabel saja. Dari USB MBR Tech ini emang ada untuk aksesnya ke modul dan akses ke aplikasinya MBR Tech. Nah, untuk settingnya sama dengan A1 FI ataupun A1 CDI. Ini menggunakan software MBR Tech. Dari sini softwarenya namanya shifter tuning, bisa dibuka langsung. Nah, untuk pengaturannya apa saja yang diatur itu sama saja dengan A1 FIR atau A1 CDIR, yaitu di sini ada menu shifter. Menu shifter ini berfungsi untuk mengkalibrasi sensor. Yang pertama, tipe sensor yang digunakan berfungsi pull atau push, tension atau compression sesuai dengan pemasangan. Itu berada di bagian atas. Untuk di bawahnya ini shifter value, yaitu nilai sensornya untuk mengaktifkan shifter thresholdnya atau trigger aktifnya. Nah, untuk yang di bawah ini ada shifter aktif,
bisa diaktifkan di RPM berapa minimum yang akan di setup sesuai dengan keinginan. Lah untuk yang di bawah ini yaitu shifter duration, ini berapa durasi panjangnya, cut off time-nya yang akan bekerja dengan satuan milisecond. Di motor ini kita samplingkan di 60 milisecond. Kemudian untuk hal yang perlu disetting yaitu di correction. Nah, jadi gini, sedikit saya memberi pemahaman itu apa sih correction derajat di sini, correction degree di sini. Jadi gini, shifter yang resius kita ini berbasic bukan ya, kita garis bawahi lagi bahkan shifter kita itu enggak ada sistemnya yang hanya memutus api saja seperti itu. Shifter yang kita buat itu dari mulai basic daily maupun A1 yang resius, kita memang ada komunikasi data ke ECU, ada pengolahan data dari ECU, kemudian kita teruskan di modul shifter kita dan kita gunakan untuk shifting seperti itu. Makanya untuk shifter yang A2 ataupun A1 ini dia basicnya ada settingan derajat seperti itu. Nah, untuk detailnya bagaimana pengaruhnya derajat sekian, itu hasil shiftingnya seperti apa, derajat sekian shiftingnya seperti apa, nanti kita akan detailkan di part 2 dari MBR Tech. Nah, untuk yang pertama kita membuat basic data dulu, kita buat acuan untuk teman-teman seperti ini derajat yang kita masukkan untuk modul di motor R25. Bisa dilihat kita mulai RPM dari 1000, ini di derajat 220 derajat. Semakin menengah semakin ke atas dan semakin RPM maksimal semakin turun. Itu menganut ke kurva pengapian mapping dari motor yang diaplikasikan. Karena motor ini sudah remap, jadi derajatnya bisa dikatakan tinggi ataupun derajat pengapiannya itu udah even banget. Jadi untuk shiftingnya juga derajatnya mengikuti tinggi juga seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita langsung mereview bagaimana untuk hasil shiftingnya. Tapi sebelumnya teman-teman yang mau baju dari MBR Tech, ada jaket dari kita juga. Yang baju nanti seperti ini modelnya. Nah, baju ini ada dua ya, bisa kaos, bisa juga dengan jersey. Jersey jaketnya seperti ini, seperti yang saya pakai, atau full kaos yang simple, logonya di sini MBR Tech dan di belakang ada MBR Tech Give You Performance. Seperti itu. Nanti untuk pembeliannya bisa langsung kontak person kami di kantor MBR Tech Official atau langsung ke marketplace MBR Tech yang sudah kita cantumkan di Instagram, bisa lewat link tree kita atau ke marketplace yaitu di Shopee, Tokopedia dan di Bukalapak seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja untuk mereview test ride-nya seperti apa Quick Shifter A2 FE yang sudah launching ini.
Oke teman-teman, mungkin itu sedikit review kita tentang hasil test ride-nya A2 FIR yang ada di motor R25 ini. Seru, fun to drive GS-nya, seperti itu. Dan yang saya rasakan itu emang ada perbedaan dari model yang daily ya. Pertama itu soal smoothing shiftingnya. Kita untuk teman-teman yang detail bisa merasakan shifting, kok nggak bisa halus toh bang? Kok nggak bisa kurang smooth bang, ini gimana? Nah itu ada beberapa opsi, karena perbandingan kita itu komparasi shifter itu nggak hanya dari cut off time-nya saja, karena gearbox rasio 1 ke 2 itu juga nggak bisa diminim hentakannya. Dimana ada hentakan shifter itu dengan hentakan yang wajar, berarti di situ motor ada percepatan, dengan arti bahwa motor itu semakin melaju, semakin mendapatkan kecepatan momentum. Tapi teman-teman kalau mau semut, RPM-nya nggak drop, itu salah kaprah menurut kita. Karena RPM yang semut stuck di situ saat shifting, itu bisa dikatakan motornya nggak laju atau nggak mendapatkan speed. Nah, keuntungan yang lain, shifting yang saya rasakan itu halus, smoothingnya dapat, letupannya yang untuk teman-teman yang perlu diketahui ya, shifter yang sebenarnya untuk balap kita di kejuaraan nasional One Prix, Moto Prix, bahkan di kejuaraan Asia pun kita shiftingnya memang meletup. Bahkan kita seperti motor yang rasionya di Matic, itu shifter yang sebenarnya. Makanya untuk teman-teman nggak usah takut lagi, bang aman nggak untuk mesin standar saya? Tentunya jaminan aman, karena semua riset kita udah kita perbandingan dengan engine standar, engine bahkan yang sudah di build up pun untuk spek MP1 atau expert itu pun nggak ada masalah seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu tanya-tanya lagi bang aman nggak, tentunya aman dari shifter yang kita buat ini. Dan selain semut, bisa ada fire atau letupan di knalpot itu. Kelebihan shifting ini bisa disetting sangat nyambung ya, dalam arti droppingnya RPM itu bisa diminim, sangat diminim. Nanti untuk gimana detailnya kan bisa dilihat di video yang tadi yang sudah saya test ride seperti itu. Mungkin cukup seperti itu untuk reviewnya. Nanti kita lanjut lagi di part 2 dari MBR Tech, bagaimana pengaruh setup nilai sekian yang kita masukkan terhadap efek di shiftingnya. Oke, terima kasih atas reviewnya. Salam MBR Tech, give you performance.